Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal mengenai gelombang mekanik. Ini soalnya, suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 10 sin 5x cos 200T, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam second. Maka tentukan A. Cepat lambat gelombang, B. Letak perut kedua, dan simpul ketiga. Jadi, dalam soal ini yang diketahuinya adalah persamaan gelombangnya. Jadi, di sini adalah Y sama dengan 10 sin 5x cos 200T. Jadi, ini persamaan gelombangnya. Kemudian, di sini yang ditanyakan adalah yang A, cepat lambat gelombang, yaitu V sama dengan berapa. Kemudian yang B adalah perut kedua, yaitu P2 sama dengan berapa. Kemudian simpul ketiga, yaitu S3 sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Ini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu, yaitu V. Jadi V ini rumusnya adalah sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi ini rumus cepat lambat gelombangnya. Di sini kita cari lambda. Lambda adalah panjang gelombang dan kita cari frekuensinya. Jadi kita cari lambda dan frekuensinya dari persamaan gelombang ini. Jadi persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan 10 sin 5x cos 200T. Jadi ini adalah persamaan gelombang stasioner. Ini stasioner ujung terikat karena di sini adalah sin 5x. Jadi awalnya itu sin x. Jadi sin x ini adalah persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Jadi rumus dari persamaan gelombang stasioner ujung terikat yaitu Y sama dengan 2A sin kx cos omega T. Jadi ini rumus persamaan gelombang dari gelombang stasioner ujung terikat. Jadi di sini 2A-nya adalah ini, kemudian K-nya adalah ini, kemudian omeganya adalah ini. Jadi di sini ini lambda ini dicari dari nilai K-nya ini. Jadi K ini nilainya adalah sama dengan 5. Maka rumus dari K ini adalah 2pi per lambda. Jadi ini rumus K-nya. Kemudian di sini sama dengan nilainya adalah 5. Maka ini lambdanya bisa ditukar dengan 5. Jadi di sini adalah 2pi per 5 sama dengan lambda. Jadi lambdanya ditukar dengan 5. Jadi lambdanya adalah ini. Jadi bisa dibalik adalah lambda sama dengan 2 per 5 pi. Jadi ini nilai lambdanya 2 per 5 pi. Jadi di sini satuannya adalah ini, yaitu di sini Y dan X dalam cm, kemudian T-nya dalam second. Berarti di sini satuan lambdanya atau panjang gelombangnya adalah cm. Jadi di sini cm. Jadi 2 per 5 pi cm. Ini lambdanya. Kemudian kita cari frekuensinya. Frekuensi ini dicari dari ini adalah omega. Jadi omeganya nilainya adalah 200. Jadi di sini omega nilainya yaitu sama dengan 200. Rumus dari omega ini adalah 2pi kali frekuensi, yaitu sama dengan nilainya adalah 200. Maka frekuensinya adalah sama dengan 200. Jadi 2pi-nya ini dipindah ke bawah, jadi per 2pi. Jadi di sini frekuensinya adalah sama dengan ini 2-nya bisa dicoret, jadi 200 dibagi 2 ini adalah 100. Jadi di sini 100 per pi. Jadi ini frekuensinya 100 per pi hertz. Jadi frekuensinya adalah ini. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini sama dengan ini lambdanya adalah ini 2 per 5 pi. Kemudian dikali dengan frekuensinya adalah ini 100 per pi. Jadi ini kita kali, ini pi-nya bisa dicoret, kemudian ini 100 bisa dibagi 5 adalah 20. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 20 adalah 40. Jadi V-nya adalah 40. Satuannya di sini dalam cm, berarti di sini adalah cm per second. Jadi V-nya adalah ini. Jadi cepat lambat gelombangnya adalah 40 cm per second. Ini jawaban yang A-nya. Kemudian kita jawab yang B-nya.
Jadi di sini yang B adalah letak perut kedua dan simpul ketiga. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu gambar gelombang stasionernya. Di sini adalah gambar gelombang stasioner ujung terikat. Jadi ini ujungnya, kemudian ini sumbernya. Jadi ujungnya adalah ini. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu gambar gelombangnya. Jadi ini ujungnya adalah ujung terikat. Jadi ini gambar gelombangnya. Jadi ujung terikat ini ujungnya adalah tetap, jadi terikat. Nah, di sini ini gambar gelombangnya. Jadi ini adalah perut 1, kemudian ini perut 2, kemudian ini perut 3, kemudian ini perut 4, kemudian ini perut 5. Kemudian di sini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, kemudian di sini simpul 5. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perut kedua adalah ini. Jadi ini perut kedua, maka P2-nya kita hitung berapa gelombang atau berapa lambda. Jadi dari P2 ini sampai ujung terikat ini adalah 3/4 gelombang. Jadi dari sini ke sini adalah setengah, kemudian ditambah 1/4, berarti 1/4, jadi ini 3/4 gelombang. Jadi di sini 3/4 gelombang atau 3/4 lambda. Jadi ini perut 2-nya, maka kita hitung sama dengan, jadi lambdanya ini adalah ini. Ini nilai lambdanya. Jadi kita masukkan jadi 3/4 dikali dengan lambdanya adalah ini 2/5 pi. Maka kita hitung, ini bisa dibagi, jadi ini bisa disederhanakan, 2/4 ini adalah 2. Jadi di sini 3 dikali 1, jadi ini 1, jadi 3 kali 1 adalah 3, jadi 3 per 2 kali 5 adalah 10, jadi 3/10, 3/10 pi. Jadi ini P2-nya 3/10 pi cm, atau di sini adalah 3 dibagi 10 adalah 0,3, jadi 0,3 pi cm. Ini letak perut keduanya. Kemudian di sini simpul ketiga adalah ini. Jadi ini simpul ketiga, kita hitung. Di sini simpul ketiga dari ujung terikatnya, dari sini ke sini. Nah, ini adalah 1 lambda, berarti simpul tiganya adalah 1 lambda, atau di sini adalah lambda saja. Jadi simpul ketiganya adalah lambda, yaitu sama dengan, jadi lambdanya di sini adalah 2/5 pi. Jadi di sini 2/5 pi cm. Jadi ini letak simpul ketiganya, atau di sini sama dengan 2 dibagi 5 adalah 0,4. Jadi 0,4 pi cm. Jadi ini letak simpul ketiganya. Ini jawabannya. Jadi letak perut keduanya adalah 0,3 pi cm, dan letak simpul ketiganya adalah 0,4 pi cm. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, ini bisa dikerjakan sendiri. Ini seperti contoh soal yang tadi, jadi bisa dikerjakan dengan mengikuti contoh soal yang tadi. Oke, demikian pembahasan mengenai gelombang mekanik.